Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cerita Sandekala. Kali ini sebuah cerita yang diambil dari Google, dari Jagat Mistis Nusantara Volume 2 karya Hari Wijaya. Sebuah cerita yang berjudul Hantu Taksi Online. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, mohon untuk tekan terlebih dahulu tombol like dan juga tombol subscribe di video ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita terbaru di channel Cerita Sandekala. Dan seperti apa ceritanya kali ini, langsung saja kita masuk ke kisah ceritanya. Malam itu menjadi malam yang cukup melelahkan bagi seorang Andriansyah. Sejak tadi siang sampai malam hari, Andriansyah meliput sebuah rumah makan tradisional di kawasan Cianjur. Liputan ini Andriansyah adakan sebagai bahan tulisan di website pribadinya. Andriansyah sendiri memang seorang penulis yang sering melakukan review terhadap makanan-makanan yang Andriansyah anggap cukup menarik. Setelah kenyang makan dan selesai liputan, Andriansyah keluar dari restoran sekitar pukul 11 malam. Sangat larut bukan? Karena restoran ini memang tutup hingga tengah malam. Usai keluar dari restoran, Andriansyah pun sampai di pinggir jalan dan merasakan betapa dinginnya udara Cianjur. Suasana jalan sudah sangat sepi. Warung makan dan restoran di sekitar sudah banyak yang tutup. Kendaraan pun sudah jarang sekali melintas. Hutan lebat dan perkebunan warga mengelilingi jalan ini yang membuatnya menjadi semakin sunyi dan gelap. Andriansyah menyalakan handphone dan segera memesan taksi online melalui aplikasi. Selesai memesan, niatnya Andriansyah mau duduk sejenak di kursi kayu milik tukang rokok yang sudah tutup. Tapi baru saja Andriansyah berbalik badan dan hendak duduk, tiba-tiba ada sorot lampu mobil dan suara klakson membuatnya kaget. Saat menoleh, Andriansyah melihat sebuah mobil berhenti di dekatnya. Saat Andriansyah lihat nomor di platnya, ternyata persis dengan taksi yang Andriansyah pesan tadi. Andriansyah, tanya seorang supir yang membuka kaca jendela. Iya, ini saya. Ini Kang Suherman? Andriansyah bertanya balik. Andriansyah segera membuka pintu belakang sambil bertanya-tanya. Kenapa cepat sekali mobil ini sampai? Bahkan tidak sampai 1 menit. Andriansyah tidak mendengar mobil ini mendekat dan tidak ada tanda-tanda kedatangannya. Mendadak ada di belakangnya. Tapi karena sudah lelah, Andriansyah memutuskan untuk berpikir positif dan masuk ke mobil supaya bisa cepat sampai ke hotel. Suasana di mobil pun seperti mobil pada umumnya. Hanya saja si driver memang tidak banyak mengajak bicara. Baguslah, Andriansyah juga sedang tidak mau mengobrol. Mungkin Andriansyah akan tidur sejenak. Disandarkan badannya di bangku mobil sambil melihat keluar jendela. Andriansyah membiarkan sang driver melajukan mobil sesuai arahan dari aplikasi. Driver itu sendiri memakai kaos polo putih dan rambutnya cepak. Usianya mungkin sekitar 30 tahun. Kang, ini kok buk kosong ya? Ada yang kebakar? Tanya Andriansyah. Andriansyah mulai ketakutan karena tercium bau terbakar dan gosong ditambah sedikit aroma bensin. Kadang mirip bau karet terbakar, bau besi sampai seperti bau singkong terbakar. Aneh, semua aroma itu bercampur. Tapi satu hal yang pasti, ada yang terbakar di dalam mobil ini. Kang, kita berhenti dulu deh, bahaya ini. Barangkali ada apa yang terbakar, ucap Andriansyah yang mulai panik. Aman kok, aman, ucap si driver. Gak aman Kang, kalau meledak bagaimana? Andriansyah memprotes. Hahaha,
Enggak atuh, aman, jawabnya lagi. Lagian udah pernah meledak, masa mau meledak lagi, tambahnya. Driver ini batu, asli. Setelah ini mungkin akan Andriansah beri rating celek. Dia tidak memikirkan kenyamanan penumpangnya. Mau bagaimana lagi? Si driver juga tampak santai menyetir. Yang bisa Andriansah lakukan adalah berdoa agar tidak terjadi apa-apa di jalan. Mata Andriansah menatap keluar jendela, melihat pohon-pohon yang sudah gelap. Tut, tut. Mendadak, handphone Andriansah berbunyi. Andriansah segera mengambilnya dan melihat di layar ada nomor telepon tak dikenal memanggilnya. Andriansah lantas mengangkatnya. Halo, siapa ya? Tanya Andriansah. Halo Pak Andriansah, posisi di mana Pak? Orang dalam telepon itu bertanya balik. Loh, saya udah di jalan pulang ini. Ini siapa ya? Saya Suherman Pak, driver taksi online yang Bapak pesan tadi, jawabnya. Hah? Andriansah pun bingung. Loh, ini saya udah naik taksi online, udah di jalan, kata Andriansah menjelaskan. Sudah di jalan bagaimana sih Pak? Ini saya aja baru sampai di titik jemput, ucapnya. Kok bisa? Loh, Bapak naik apa? Salah naik kali, ucap driver dari dalam telepon Andriansah. Andriansah pun kebingungan. Sesekali menatap ragu ke arah driver yang sedang mengantarnya pulang ini. Sementara telepon masih tersambung. Apa Andriansah salah naik taksi online ya? Karena penasaran, Andriansah langsung bertanya. Kang, maaf, Akang bener driver saya. Kok kayaknya saya salah naik ya? Tanya Andriansah ke driver yang sedang menyetir di depan. Iya, bener saya. Kenapa? Ini ada driver telepon saya, ngakunya driver yang saya pesan. Kayaknya bener deh, saya salah naik Kang, kata Andriansah menjelaskan. Enggak, sudah bener kok, jawab si driver sambil fokus menyetir. Tapi kok beda ya Kang? Yang bener ini, Andriansah mulai bingung sekaligus takut. Mengingat driver ini sejak tadi bersikap aneh, Andriansah takut dia penjahat. Soalnya driver yang dia pesan katanya baru sampai lokasi jemput. Emang di foto ciri-ciri drivernya bagaimana Mas? Tanya driver yang sedang mengantarnya ini. Andriansah lalu membuka handphone dan kembali melihat driver yang Andriansah pesan tadi. Ya, benar-benar berbeda dengan orang yang kini mengantarnya. Andriansah sudah fix dan yakin salah naik. Di foto sih orangnya ini rambutnya agak keriting dan kulitnya kecoklatan. Ada kumisnya juga, kata Andriansah menerangkan ciri fisik driver di aplikasi ojek online-nya. Oh, bukan begini ya. Driver yang sedang mengantarnya mendadak menoleh ke belakang. Wajah drivernya mendadak berubah menjadi menyeramkan. Wajahnya hancur dan penuh darah. Luka bakar di mana-mana, dan banyak di antaranya sudah membusuk. Mata sebelah kirinya hampir keluar. Kaos polos putihnya juga kini menjadi merah seiring dengan darah yang mengalir dari kepalanya. Wajahnya benar-benar mengerikan, tak berbentuk lagi. Andriansah berteriak sekeras mungkin melihat wujud driver taksi online yang Andriansah yakin bukan manusia. Bau bensin dan aroma terbakar semakin menyengat. Bahkan kini bercampur dengan amis darah. Sosok driver berwajah hancur itu membuka mulut dan menunjukkan gigi-giginya yang berantakan. Hahaha, sesuai aplikasi ya, ucapnya sambil mengeluarkan suara tawanya yang mengerikan. Setelah itu, Andriansah tidak ingat apa-apa lagi. Andriansah tidak sadarkan diri. Ya, pandangannya mendadak kabur
dan Andriansyah pun pingsan di dalam mobil setan ini. Keesokan paginya, Andriansyah terbangun, tapi bukan di dalam mobil, melainkan di dalam sebuah bangkai mobil yang sudah rusak dan gosong seperti bekas terbakar. Sang sopir yang menyeramkan itu pun sudah menghilang. Andriansyah bingung dan melihat sekitar. Segera dia ambil barang-barangnya. Kemudian dengan tubuh lemah, Andriansyah keluar dari bangkai mobil ini. Dengan wajah pucat, Andriansyah mengingat kejadian semalam. Mobil yang Andriansyah naiki semalam berubah menjadi bangkai mobil yang kondisinya sudah mengenaskan. Andriansyah bingung kenapa Andriansyah bisa tiba-tiba ada di dalam bangkai mobil bekas kecelakaan ini. Tidak hanya satu, di sekitarnya ada banyak bangkai-bangkai mobil lainnya yang sudah rusak dan parah. Ya, Andriansyah ada di tengah kuburan mobil bekas kecelakaan. Andriansyah juga tidak mengerti kenapa Andriansyah tiba-tiba ada di sini pada pagi hari. Segera Andriansyah berjalan cepat melewati semak dan ilalang yang sudah mulai setinggi pinggang. "Tolong!" teriaknya. Tak lama kemudian, Andriansyah bertemu beberapa petugas yang bersedia menolongnya. Mereka segera membawa Andriansyah keluar dari lapangan yang jadi kuburan mobil ini. Andriansyah dibawa ke pos dan diberikan minum. Setelah itu, Andriansyah tidak tahan ingin menceritakan bagaimana Andriansyah tiba-tiba ada di lokasi ini. Para petugas pun saling tatap saat mendengar cerita Andriansyah. "Kang, ini kuburan kendaraan. Biasanya kalau ada bangkai kendaraan yang kecelakaan suka dibawa ke sini," ucap mereka menjelaskan. "Terus mobil itu?" tanya Andriansyah. "Mobil yang Akang maksud. Akang yakin tadi tiba-tiba bangun di dalam mobil itu?" si petugas meyakinkan lagi. Andriansyah hanya mengangguk mengiyakan. "Itu mobil dulu sempat kecelakaan masuk jurang, Kang. Belum sampai dievakuasi, mobil itu meledak dan seorang supir taksi online yang ada di dalam mobil itu mati di tempat, hangus terbakar sama mobil-mobilnya," tutur petugas menceritakan. Andriansyah bergidik mendengar cerita dari petugas itu. Jadi ternyata semalam itu Andriansyah naik mobil hantu yang gentayangan di jalan-jalan Cianjur. Dan pagi ini Andriansyah terbangun dari pingsan di mobil yang sama. Akan tetapi bentuknya sudah tidak sama. Ini bentuk yang sesungguhnya. Usai merasa sudah baikan dan sudah mengisi perut dengan sarapan, Andriansyah pamit ke para petugas dan memutuskan pulang ke Jakarta saat itu juga. Pengalaman ini menjadi trauma tersendiri baginya, terutama jika pulang di malam hari sendirian. Oke teman-teman, cukup sekian cerita kita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita ini? Tulis di kolom komentar, dan semoga apa yang ada di kisah cerita ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen, serta subscribe channel ini, dan nantikan kisah-kisah cerita horor lainnya tetap di channel Cerita Sandingkala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.